Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran yang sangat bagus dengan kitab yang sangat kita rindukan, kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah dalam pembahasan kaidah Nahwu. Alhamdulillah, ini adalah sesi yang ke-6 dari beberapa sesi-sesi yang akan kita lalui. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Namun kita masih di bab yang ketiga. Bab yang pertama adalah babul kalam, bab yang kedua adalah babul i'rab, dan bab yang ketiga adalah babu ma'rifati alamatil i'rab. Pada bab yang lalu kita sudah menyelesaikan alhamdulillah bab yang berkaitan dengan tanda rafa', kemudian nasab, dan hari ini kita akan menyelesaikan tentang tanda khafad. Dan insyaallah terakhir pada pertemuan yang ketujuh nanti kita akan menyelesaikan tentang alamatul jazm insyaallah taala. Taib, seperti biasa hari ini kita mulai dengan tentunya membaca kitabnya dulu. Kemudian nanti kita akan menjelaskan sedikit i'rab, dan terakhir kita menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam kitab ini. Kata muallif rahimahullah, walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Fa amma al-kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi ثلاثة مواضع: في الاسم المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Taib. Ikhwan sekalian, para pemirsa, ini adalah isi dari kitab yang akan kita baca hari ini, yaitu pembahasan tentang al-khafd. Secara ringkas, kedudukan i'rabnya, walil khafdi thalathu alamatin, di sini mubtada dan khobar, tapi khobarnya lil khafdi, mubtadanya muakhar yaitu thalathu. Al-kasratu menjadi tawabi', begitu juga ya'u, begitu juga al-fathatu. Kemudian kata penulis, fa'ammal kasratu. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Di sini menjadi khobarnya, ini jar majrur, fil ismil mufradil munsharif, ini jar majrur, dan tawabi' setelahnya. Begitu seterusnya. Fa amal ya'u, ini menjadi mubtada, setelahnya khabar, dan kemudian di sana ada tawabi' dan majrur. Begitu juga wa amal fathatu, sama i'rabnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung, hukum-hukum bahasa Arab tentunya, yaitu kaidah-kaidah yang bisa kita ambil dari kitab ini. Kata beliau pertama, walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathu. Kita lihat di papan ya. Al-khafd, kata beliau, mempunyai 3 tanda. Yang pertama, al-kasratu. Al-kasratu. Yang kedua, al-ya'u. Yang ketiga, al-fathatu. Nah, kata beliau,
Al-khafat itu bagaimana caranya kita tahu dia khafat? Atau kalau dia statusnya khafat, apa yang menjadi tanda bahwa dia itu khafat? Kadang tandanya itu satu di antara yang tiga. Tidak bisa bercampur. Pilih satu dari yang tiga. Ima dia ada kasrah yang pertama, atau ada ya, atau ada fathah. Kemudian muallif kita mulai yang pertama, kata beliau fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fil ismil mufradil munsharif wa jam'it taksiril munsharif wa jam'il muannasis salim. Kata muallif di sini kita mulai daripada al-kasrah. Sekarang kita mulai al-kasrah. Nah, tanda yang pertama, apa tanda yang pertama? Al-kasratu. Tanda yang pertama al-kasratu ini, kapan dia menjadi tanda? Kata muallif fi thalathati mawadhi'. Di tiga tempat. Yang pertama, isim mufrad al-munsharif. Al-mufrad. Yang kedua, jam'ut taksir al-munsharif. Yang ketiga, fi jam'il muannasis salim. Jam'il muannas. Naam. Baik, di sini al-mufrad kata beliau al-munsharif. Jam'ut taksir al-munsharif. Padahal kita sudah belajar di rafa' dan kita juga sudah belajar di nasab. Tapi di sana disebut cuma isim mufrad dan cuma jamak taksir saja. Tidak ada disebut munsharif. Kenapa ada munsharif di sini? Apa arti dari munsharif? Munsharif di sini artinya adalah bertanwin. Seperti seorang penulis syair mengatakan as-sarfu tanwinun ata mubayyina ma'nan bihi yakunul ismu amkana. Sarf itu adalah artinya tanwin yang menjadi penjelas. Taib. Jadi isim mufrad yang bertanwin dan jamak taksir yang bertanwin. Baru nanti kita akan menjelaskan ada lawan isim mufrad yang tidak bertanwin disebut dengan gairu munsharif dan ada jamak taksir yang gairu munsharif setelah kita sampai ke yang ketiga yaitu al-fathah. Ini baru yang pertama. Karena tanda dari khafat itu apa? Kasrah, ya dan fathah. Baru pertama isim mufrad al-munsharif. Jadi isim mufrad yang munsharif itu apa? Seperti contohnya adalah rajulun, baitun. Ini kebanyakan isim mufrad ya, kebanyakan isim mufrad. Rajulun, baitun, qalamun, anfun, udhunun, ainun, rajulun, imra'atun. Nah, semuanya ini kalau dia majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Contohnya zahabtu ila baitin. Kita lihat zahabtu ila baitin. Nah, lihat ila baitin. Kita lihat di sini baitin sebelumnya ada huruf jar. Jadi ketika ada ila, kita tahu di tanda-tanda isim ila itu tugasnya adalah memajrurkan. Jadi ila baitin ini majrur atau mahfud, khafat. Kita bilang tanda jar atau tanda khafat. Ya, dia majrur baitin. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya adalah kita lihat di sini tanwin. Tanda jarnya adalah tanwin. Kenapa? Karena dia isim mufrad yang bertanwin. Taib, sekarang yang kedua, jamak taksir yang bertanwin. Contohnya adalah baitin, jamaknya buyutun. Nah, zahabtu ila buyutin. Nah,
Zahabtu ila buyutin, tin di sini jamak taksir dan dia bertanwin. Kalau kita bilang zahabtu ila buyutin, ila harfu jar, buyutin majrurun bi ila wa alamatu jarrihi at kasratu, ya, al kasratu. Kemudian ini yang kedua. Jadi kita pahami isim mufrad yang bertanwin contohnya baitun, jamak taksir yang bertanwin contohnya buyutun. Nah, di sana juga sama rajulun rijalun, qalamun aklamun, anfun unufun, imra'atun nisaun. Itu adalah contoh-contoh dari isim mufrad dan jamak taksir. Kemudian di tempat yang ketiga, ketika ada huruf jar setelahnya jamak muannas salim. Contohnya apa contoh jamak muannas salim? Kita contohkan di sini ke atas ya. Ila muslimatin. Nah, tasaddaqtu ila muslimatin atau sallamtu ala muslimatin atau nazartu. Apa arti nazartu? Saya melihat. Nazartu ila muslimatin. Nah, lihat muslimatin di sini kita mengatakan muslimatin ini majrur karena ada huruf jar dan tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah tanwin. Tayyib. Kita ringkas di sini. Alhamdulillah tanda khafat itu kita sudah tahu ya. Tanda khafat itu ada 3. Yang pertama adalah kasrah, kita tulis begini. Yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah fathah. Nah, di kasrah ini mempunyai 3 tempat. Satu, di sini menjadi kode saja ya, mufrad. Yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga adalah apa? Jamak al-muannas. Jamak al-muannas. Nah, jamak al-muannas. Kita sudah contohkan mufrad dan kita juga sudah contohkan jamak taksir dan kita juga sudah contohkan jamak al-muannas. Yang kedua, ya. Ya, kata muallif di sini kita lihat ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadhi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyah wal jama'. Nah, di sini ya ini menjadi tanda untuk khafat. Nah, apa juga tanda jar itu? Tanda jar itu juga iya, bukan hanya kasroh saja. Bukan hanya kasroh yang dinamakan majrur, tetapi kadang dia tandanya ya, tidak ada kasroh di sana. Tetapi kok dibilang majrur? Tetapi ada ya. Contohnya kapan? Ketika bertemu dengan fil asma'il khamsah. Contohnya apa? Fil asma'il khamsah, zahabtu ila abika. Zahabtu ila abika. Zahabtu ila abika, di sini kita tahu dulu asma'ul khamsah ada berapa? Ya ada 5. Nah, kita dulu yang kita hafalkan abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa zumalin. Zahabtu ila abika wa akhika wa hamika wa hamiki wa fiki wa fika wa zimalin. Jadi ketika kita mengatakan ila abika, abi di sini majrur atau mansub? Jawabnya adalah majrur. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya adalah iya. Bukan tanda jarnya bi, tetapi iya itu tanda jarnya. Ketika marfu dulu bilang abuka, tanda rafa'nya waw. Ketika nasab kita bilang abaka, tanda nasabnya fathah. Dan ketika majrur tanda jarnya yaitu iya. Nah, begitu juga dengan ila akhika, ila hamiki, ila fika, ila zimalin. Semua tandanya adalah apa? Tandanya adalah iya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita sudah selesai 2 tanda dari khafat. 2 tanda dari khafat yaitu kasrah dan iya. Tadi saya mengatakan insyaallah pada pertemuan akan datang
kita akan membahas tanda jazam. Tapi ana melihat tanda fathah ini lumayan panjang, tanda khafat yang fathah itu lumayan panjang karena dia membahas ismul ladzi la yansharif atau yang tidak munsharif. Jadi kita tunda dulu, ini butuh satu pertemuan nanti insyaallah kita menjelaskan tentang isim gairu munsharif. Gairu munsharif insyaallah pertemuan yang akan datang. Kita ringkas pertemuan kali ini. Yang kita sudah selesaikan adalah tanda khafat atau tanda jar. Yang pertama kasrah di 3 tempat, si mufrad, jamak taksir yang munsharifan dan jamak muannas salim, dan yang kedua adalah tandanya ya. Insyaallah kita akan selesaikan untuk tanda khafat ini pertemuan yang akan datang supaya ilmu kita berkesinambungan dan juga kita sedikit demi sedikit insyaallah menjadi bukit, kita sedikit-sedikit belajar, semoga menjadi istiqamah dan berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.